Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semua, selamat bergabung dalam mata kuliah IPKA di Akademi Kebidanan Bandung. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang komunikasi dan konseling online dalam praktek kebidanan. Selamat menyimak. Topik konseling online atau cyber counseling ini membahas tentang konsep dan metode konseling menggunakan jaringan internet. Dan ini ada beberapa referensi yang bisa nanti kalian baca kembali untuk bisa lebih jelasnya membahas tentang materi tentang konseling online atau cyber counseling. Setelah kita membahas tentang materi konseling online ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar konseling online. Mahasiswa mampu memahami metode konseling online dalam praktik kebidanan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan konseling online dalam praktik kebidanan. Pokok bahasan dalam materi konseling online ini ada 3. Yang pertama adalah tentang konsep dasar konseling online, yang kedua tentang metode konseling online, dan yang ketiga adalah praktik konseling online. Kita akan membahas topik yang pertama, yaitu konsep dasar konseling online. Mengapa kita harus melakukan konseling online? Yang pertama, perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi sekarang bergerak sangat cepat sekali. Semuanya menggunakan internet. Semuanya menggunakan alat komunikasi, terutama handphone dan laptop. Oleh sebab itu, konseling pun harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, layanan internet sebagai sarana efektif dalam mengakses informasi dan bantuan. Saat ini, internet merupakan suatu kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan dalam berinteraksi secara bermasyarakat. Oleh sebab itu, konseling online dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa mengakses semua lapisan masyarakat melalui jaringan internet. Yang ketiga, konseling online merupakan salah satu strategi dalam pemberian konseling. Selain tatap muka, konseling online juga bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Yang keempat, internet memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk mendapatkan pelayanan. Dengan internet semua menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat. Ya. Begitupun dengan konseling. Konseling tidak hanya bisa dilakukan secara bertatap muka, tetapi juga bisa dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Yang kelima, kebutuhan privasi dan perasaan malu untuk bertatap muka. Nah, seperti kita tahu, dalam pelaksanaan konseling itu membutuhkan privasi yang sangat tinggi. Kita sebagai seorang bidan perlu menjaga privasi terhadap klien kita. Nah, konseling online memberi fasilitas kita untuk lebih menjaga privasi klien dalam proses konseling. Dan yang terakhir, masa pandemi COVID-19 ini. Masa pandemi ini mempercepat perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, sekarang harus dilakukan secara online. Dan konseling online ini menjadi lebih mudah ketika masa pandemi ini karena semuanya menginginkan pertemuan itu tidak tatap muka tetapi melalui online. Nah,
Itulah kenapa konseling online dibutuhkan saat ini dan menjadi urgensi dalam pelayanan kebidanan, terutama pada masa sekarang, masa pandemi COVID-19. Konseling dilakukan secara individu. Apa definisi konseling individu? Konseling individu merupakan suatu proses pembelajaran pada klien dan proses terapeutik sangat menjaga kerahasiaan klien dan membuat hubungan akrab antara klien dan konselor. Konseling individu juga merupakan suatu proses di mana seseorang yang dipersiapkan secara profesional, dalam hal ini adalah konselor, untuk membantu orang lain atau klien, dalam hal ini disebut konseling, dalam memahami diri, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dari hati ke hati antar manusia dengan membangun hubungan yang baik. Ada juga yang mengatakan bahwa konseling individu merupakan pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah, dalam hal ini adalah klien, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Jadi, inti dari konseling individu adalah pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseling untuk memecahkan suatu masalah dan mengambil keputusan terhadap masalah yang disampaikan oleh konseling. Demikian definisi dari konseling individu. Sekarang, apa yang disebut dengan konseling online atau cyber counseling? Cyber counseling merupakan layanan konseling profesional antara konselor dengan konseli yang terpisah jarak dan waktu dengan memanfaatkan teknologi internet, baik interaktif maupun tidak interaktif, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan situs internet yang aman. Konseling online juga merupakan praktek konseling profesional yang terjadi ketika konseli dan konselor berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi melalui jaringan internet. Media yang digunakan dalam konseling online ini bisa menggunakan telepon, SMS, web, email, chat, video conference, dan istilah lainnya yang relevan yang merupakan media yang digunakan untuk pemberian konseling jarak jauh. Itu definisi dari konseling online atau cyber counseling. Apa manfaat dari konseling online? Setidaknya ada 4 manfaat yang bisa kita ambil maupun konseli ambil dalam konseling online. Yang pertama, konseli dan konselor dapat mengirim dan menerima pesan setiap saat, bisa siang, malam, dan di setiap tempat. Yang kedua, konseli mampu mengambil selama mereka ingin menulis dan memiliki kesempatan untuk merenungkan pesan. Jadi konseli itu tidak dibatasi oleh waktu. Jadi kapanpun dia bisa mencurahkan perasaannya, bisa menuangkan ide-idenya dalam proses konseling. Yang ketiga, konseli dan konselor secara otomatis memiliki dokumentasi atau rekaman dan catatan komunikasi sebagai database atau rujukan. Jadi ketika kita melakukan konseling secara online, baik itu melalui chat, SMS, telepon, bahkan video conference, itu terekam ya, masalah yang disampaikannya, sehingga itu bisa dijadikan suatu dokumentasi. Dan yang terakhir, konseli yang memiliki sikap tertutup dapat terfasilitasi karena privasi yang tinggi. Nah, di sini manfaat terbesarnya dari konseling online adalah
privasi yang sangat tinggi. Konseli tidak merasa malu atau tidak merasa risih ketika menyampaikan suatu permasalahan karena tidak bertatap muka secara langsung dengan konselor, dan mereka bisa menyampaikan dengan sangat lengkap permasalahan yang terjadi sehingga konselor bisa memberikan masukan atau alternatif dalam pemecahan masalahnya. Demikian manfaat dari konseling online. Seperti dalam konseling tatap muka, konseling online pun memiliki etika yang harus dilakukan oleh seorang konselor ketika memberikan konseling secara online. Yang pertama adalah kita harus menjaga kerahasiaan dari klien atau dari konseli kita. Karena bagaimanapun klien dan konseli ketika mengungkapkan suatu permasalahan itu sifatnya private atau pribadi. Jadi kerahasiaan harus dijaga dengan baik. Yang kedua, harus persetujuan penggunaan media dan jaringan. Jadi sebelum melakukan cyber counseling, konseli dan konselor harus menyepakati media apa yang akan digunakan dan yakinkan media tersebut aman dan private. Yang ketiga adalah kredibilitas dan profesionalisme dari konselor. Kita sebagai konselor dalam melakukan konseling online tetap harus menjaga profesionalisme ya dalam memberikan alternatif pemecahan masalah atau masukan dalam masalah-masalah yang dihadapi klien. Jadi profesionalisme tetap harus dijaga oleh seorang konselor. Yang keempat adalah validitas data. Ketika kita memberikan konseling online, kita harus yakinkan bahwa data yang disampaikan oleh klien itu valid, dan tentu saja itu dengan melakukan komunikasi yang baik dengan klien. Yang kelima adalah hati-hati penyalahgunaan komputer atau HP oleh konselor. Jangan sampai kerahasiaan klien terbuka hanya karena kesalahan dalam menggunakan media ya, misalnya data-data yang disampaikan klien itu terbuka untuk umum atau tersampaikan kepada publik. Nah, itu harus betul-betul dijaga oleh konselor karena data dari konseling online ini merupakan kerahasiaan klien. Dan yang terakhir adalah kekurangpahaman konselor tentang situasi kondisi konseling. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena ketika kita melakukan konseling online, kita tidak tahu situasi konseling itu seperti apa, ya, suasana di rumahnya seperti apa. Nah, itu yang harus kita jaga dan harus kita coba gali dari konseling agar proses pemberian konseling itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kesalahpahaman atau kekurangpahaman yang akan menimbulkan suatu miskomunikasi antara konseli dan konselor. Demikian etika konseling online. Apa kelebihan konseling online dibandingkan dengan konseling secara tatap muka? Yang pertama, konseli yang pemalu lebih nyaman dalam berkomunikasi ya, karena berbeda ya ketika kita melakukan konseling secara tatap muka dan konseling secara online yang terpisah jarak ya, itu akan sangat berbeda suasananya. Jadi ketika konseling dilakukan secara online, konseli biasanya akan lebih terbuka untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Yang kedua, konselor dapat menjangkau para konseli secara lebih luas. Jadi konseling online ini tidak terbatas jarak dan waktu. Jadi walaupun konselingnya jauh ya, tidak dalam satu tempat, kita bisa menjangkau konseli dengan cepat ya karena menggunakan jaringan internet. Yang ketiga, konselor dan konseli dapat melaksanakan konseling kapan dan di mana saja atas dasar kesepakatan bersama. Jadi konseling online ini tidak harus dalam ruangan tertentu. Jadi dimanapun konselor dan konseli dapat melakukan perjanjian waktu untuk melakukan konseling. Dan yang keempat,
Walaupun tanpa teramati isyarat verbal dan fisik, tetapi kebanyakan konseling lebih mudah dalam mencurahkan pikiran dan perasaan yang mereka rasakan dalam konseling online. Jadi karena tidak bertatap muka, ya, konseling itu akan lebih mudah untuk mengekspresikan perasaan ketika proses konseling. Dan yang terakhir, kelebihan dari konseling online adalah konselor harus memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam melaksanakan cyber konseling secara matang. Nah, di sini kita sebagai konselor dituntut memiliki kemampuan baik secara teori maupun secara praktis dalam melakukan konseling. Karena dengan konseling online ini mungkin saja kita temukan kendala-kendala yang terjadi, ya, terutama mungkin kendala jaringan, ya, kendala klien, ya, dan itu harus kita mampu atasi secara baik supaya proses konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya hal ini hanya bisa dilakukan ketika konselor memiliki kemampuan teoritis dan praktis yang dimiliki dalam proses konseling. Demikian kelebihan konseling online dibandingkan dengan konseling secara tatap muka. Di samping ada kelebihan, tentu saja konseling online ini memiliki kelemahan dibanding dengan konseling secara tatap muka. Kelemahan yang pertama, konselor kurang memberikan perhatian yang cukup untuk ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Tentu saja dalam konseling online kita tidak bisa memperhatikan bahasa tubuh klien, ya. Tidak bisa memberikan sentuhan ketika klien membutuhkan suatu penguatan, dan hal ini mungkin bisa kita minimalisir dengan kita memberikan emoticon atau menyampaikan bahasa yang lebih menyentuh kepada konseli untuk menggantikan pemberian perhatian yang tidak bisa dilakukan pada saat konseling tatap muka. Yang kedua, pertumbuhan dinamika dalam proses konseling kurang mendapatkan perhatian. Jadi prosesnya itu memang tidak terlalu mendapat perhatian karena biasanya kita lebih fokus terhadap apa yang disampaikan melalui chat atau melalui telepon, tidak bisa memperhatikan bahasa tubuh dari konseling. Yang ketiga, tidak dapat terkontrol secara ketat perilaku-perilaku yang melemahkan dinamika konseling, ya, misalnya kondisi jaringan, kondisi keadaan klien atau konseli di tempat masing-masing itu juga tidak bisa kita perhatikan karena memang terpisah oleh jarak dan waktu. Yang keempat, konselor harus memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi dan memiliki kemampuan menginterpretasikan kata-kata yang dituliskan ataupun bentuk-bentuk emotikon dan animasi-animasi yang digunakan dalam proses komunikasi. Nah, di sini konselor harus memiliki kepekaan yang sangat tinggi dan berimajinasi ketika klien menyampaikan suatu permasalahan. Jadi kita harus bisa membaca bahasa tubuh ketika klien itu menyampaikan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk suara, ya. Jadi benar-benar imajinasi konselor ini harus ditingkatkan kemampuannya agar bisa membaca apa yang disampaikan oleh konseli berikut perasaannya seperti apa ketika dia menyampaikan hal tersebut. Dan yang kelima adalah kendala jaringan dan telepon. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi ketika kita sedang proses konseling, tiba-tiba jaringan mati dan akhirnya itu tidak tersampaikan dengan baik, dan itu bisa saja menjadi suatu miskomunikasi, dan itu memang harus betul-betul diantisipasi dengan kita mempersiapkan jaringan internet, perangkat dan sebagainya dengan baik, sehingga kendala-kendala dan kelemahan-kelemahan ini bisa kita minimalisir sehingga proses konseling bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian kelemahan konseling online dibandingkan dengan konseling tatap muka. Berikut ini adalah indikator keberhasilan konseling. Yang pertama, dicapainya keringanan beban perasaan. Ketika konseli sudah menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan, biasanya ada perasaan lega, ada perasaan puas, ada perasaan bebannya ringan, ya. Walaupun mungkin belum diperoleh solusinya, tetapi
perasaan tersebut biasanya dirasakan oleh seorang konseli ketika masalahnya sudah tersampaikan. Yang kedua, diperolehnya informasi dan pemahaman baru. Jadi ketika si klien menyampaikan permasalahan, si konselor itu memberikan suatu masukan dan itu akan membuka pemahaman baru atau wawasan baru tentang permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan yang ketiga adalah direncanakannya dan dilaksanakan kegiatan pasca konseling. Jadi setelah konselor memberikan alternatif permasalahan untuk membantu memecahkan masalah dan sekaligus juga membuat suatu perencanaan dengan konseli untuk kegiatan setelah konseling dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut. Itu 3 indikator keberhasilan konseling yang bisa tercapai ketika konseling itu dilaksanakan dengan baik. Berikut ini adalah jenis layanan konseling online. Ada yang sifatnya non-interaktif, ada yang sifatnya interaktif. Yang interaktif ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Kita bahas satu-satu. Jenis layanan konseling yang non-interaktif adalah situs konseling yang memberikan layanan dalam bentuk informasi atau berisi informasi bagi pengayaan atau pengembangan diri yang bersifat menolong diri sendiri bagi pribadi yang membutuhkan. Jadi yang non-interaktif itu berupa situs yang dilakukan secara online ya atau secara daring yang sifatnya itu memberikan pengayaan atau pengembangan diri terhadap konseli tersebut ketika konseli tersebut membutuhkan informasi atau alternatif pemecahan masalah. Nah, selanjutnya jenis layanan konseling interaktif, yaitu situs yang menawarkan bentuk terapi melalui jaringan internet di mana terdapat interaksi antara konseli dan konselor baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, jadi kalau yang interaktif itu jadi ada interaksi antara konselor dan konseli baik itu langsung maupun secara tidak langsung ya. Jadi berbeda dengan non interaktif. Kalau non interaktif itu hanya berupa informasi-informasi dan konseli atau klien itu membaca, kalau sesuai dengan memang yang dibutuhkan dia adopt ya. Nah, tapi kalau yang interaktif itu ada suatu interaksi. Jadi konseli menyampaikan suatu permasalahan, konselor itu memberikan suatu tanggapan ya, baik itu dilakukan secara langsung maupun itu tidak langsung. Nah, sekarang bagaimana kalau itu dilakukan secara langsung? Yang disebut interaktif sinkron merupakan media layanan konseling yang dilakukan secara langsung dalam waktu yang sebenarnya bentuknya berupa pembicaraan dia baik melalui telepon maupun teks. Nah, ini adalah langsung. Jadi ketika si konseling menyampaikan suatu pesan, langsung konselor itu memberikan suatu tanggapan. Jadi ada interaksi langsung dan dilakukan baik melalui telepon atau melalui teks, bisa SMS, bisa WhatsApp ya, atau juga mungkin secara langsungnya bisa melakukan dengan webinar atau telekonferensi ya. Nah, dan bagaimana interaktif secara asinkronus? Interaktif secara asinkronus merupakan layanan konseling interaktif akan tetapi tidak terjadi dalam waktu bersamaan ya. Terdapat waktu tunda antara pengungkapan permasalahan konseli dengan respon yang diberikan oleh konselor. Nah, ini seperti kita sedang konsultasi tetapi tidak secara langsung. Jadi menunggu dulu. Misalnya konseli menyampaikan suatu permasalahan ke konselor. Nah, mungkin nanti bisa besoknya atau bisa beberapa jam kemudian konselor baru memberikan respon. Nah, setelah itu konseli mengadop respon dari konselor, selanjutnya konselor mengirimkan lagi kepada konselor dan mungkin ada beberapa saat lagi, jam atau hari konselor memberikan lagi respon. Jadi seperti itu ya. Jadi bedanya interaktif sinkronus dengan interaktif asinkronus itu terjadi interaksi antara konseling dan konselor, tetapi kalau dalam sinkronus itu langsung saat itu juga ya, tapi kalau asinkronus itu ada jeda waktu. Ya, demikian jenis layanan konseling online. Berikut ini adalah media yang digunakan dalam konseling online. Dalam interaktif asinkronus bisa menggunakan website, bisa menggunakan email atau aplikasi yang sekarang memang sudah banyak sekali aplikasi di Google Play ya.
Interaktif sinkronus bisa menggunakan telepon, email, chat, SMS, aplikasi, juga bisa dengan video conference. Sedangkan untuk non interaktif biasanya menggunakan website, situs, atau berupa buletin konseling ya. Jadi seperti pamflet atau seperti majalah-majalah ya, atau buletin-buletin yang bisa kita baca setiap saat, yang isinya adalah tentang pengembangan diri atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi, yang itu bisa dibaca setiap saat ya. Nah, itu kira-kira media konseling online yang bisa kita gunakan dalam memberikan konseling secara online. Berikut ini adalah tahapan konseling secara online ya. Ada beberapa tahapan ya, dimulai dari tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan kita harus mempersiapkan perangkat keras ya, atau perangkat media yang akan kita gunakan dalam melakukan konseling online ya. Bisa menggunakan laptop atau bisa menggunakan handphone atau tablet dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak atau softwarenya. Nah, softwarenya banyak sekali yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan aplikasi, bisa juga menggunakan WhatsApp ya, bisa menggunakan video conference ya. Jadi banyak sekali perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk konseling online. Koneksi jaringannya ini harus dipastikan. Koneksi jaringan harus dipastikan bagus supaya menjamin terjadinya konseling online itu secara baik, tidak terputus, yang akan berdampak dengan miskomunikasi ya. Jadi koneksi ini harus dipertahankan dengan baik, diusahakan. Dan akun yang digunakan, gunakanlah akun yang betul-betul akun yang benar dan valid. Selanjutnya juga harus private ya. Jadi jangan sampai akun-akun yang digunakan ini tersebar ke publik, karena di dalamnya akan mengandung rahasia atau private dari klien. Nah, ini adalah 4 tahap dari tahapan persiapan konseling online. Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan dalam konseling online ya. Yang pertama adalah pengantaran, yang kedua penjajakan, ketiga penafsiran, keempat pembinaan, dan yang kelima adalah penilaian. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah pengantaran. Pengantaran merupakan kontak pertama antara konselor dan konseli dalam membangun hubungan saling percaya. Di sini dalam pengantaran ini harus terbangun dulu kepercayaan antara konselor dan konseli ya, karena dengan kepercayaan yang baik itu akan menjamin proses komunikasi itu akan berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah tahap penjajakan. Dalam tahap penjajakan adalah mengidentifikasi permasalahan dan perkembangan. Nah, di sini konselor berperan untuk menjajaki apa sih permasalahan yang dihadapi oleh konselor ya. Selanjutnya ke tahap yang ketiga, yaitu penafsiran. Penafsiran merupakan menafsirkan arti, masalah, tujuan, dan perasaan klien. Jadi di sini seorang konselor harus bisa menafsirkan apa yang disampaikan oleh konseli ya, dan bagaimana permasalahan itu, apa tujuannya, dan bagaimana perasaan klien. Di sini kemampuan konselor sangat dituntut untuk bisa menafsirkan apa yang disampaikan oleh konselor. Yang keempat adalah pembinaan. Pembinaan merupakan meneguhkan pilihan, menetapkan tujuan, mengembangkan rencana, memberikan dukungan, dan memantapkan langkah-langkah yang harus ditempuh. Jadi dalam tahap pembinaan ini, konselor memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah yang bisa membantu klien dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan membantu klien dalam menentukan keputusan atau memutuskan suatu masalah dengan alternatif pemecahan masalah yang disampaikan oleh konselor. Dan yang kelima adalah penilaian, yaitu menilai keberhasilan dari proses konseling dan mengakhiri konseling. Jadi di sini konselor itu menyepakati dengan konseli tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konselor. Demikian
5 tahapan dari tahap pelaksanaan konseling secara online. Bagaimana metode konseling online? Kita akan bahas metode konseling online. Berikut ini metode konseling online menggunakan jaringan telepon. Yang pertama, kita harus membuat janji dulu. Janji itu terdiri dari jadwal konseling antara konselor dan konseling. Yang kedua, gunakan bahasa yang ramah dan mudah dimengerti agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang ketiga, konselor memberi kesempatan kepada konseli untuk menyampaikan permasalahannya, dan konselor mencatat hal-hal yang penting yang perlu untuk nanti dibuatkan suatu rekomendasi. Keempat, konselor menyimak hal yang disampaikan oleh konseli dan mengklarifikasi jika ada hal-hal yang belum jelas tersampaikan, bisa dengan cara refleksi atau dengan pertanyaan terbuka. Yang kelima, konselor menyampaikan informasi dan alternatif pemecahan masalah. Pastikan hal yang disampaikan itu dipahami konseli dengan baik. Dan yang terakhir, setelah selesai pembicaraan, ucapkan terima kasih dan akhiri pembicaraan dengan sopan. Demikian metode konseling menggunakan jaringan telepon. Selanjutnya, metode konseling online menggunakan SMS, chat, atau instant message. Yang pertama, selalu mulai dengan ucapan salam, perkenalkan diri, dan mengakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Yang kedua, apabila menerima pesan, segera dibalas. Jika tertunda, sampaikan permohonan maaf. Pilih waktu mengirim pesan yang tidak mengganggu waktu istirahat. Ya. Jadi ketika ada pesan itu segera kita respon, jadi jangan slow respon. Apabila kita ada sesuatu hal yang harus kita menunda memberikan respon, sampaikan permohonan maaf. Dan jangan lupa pilih waktu mengirim pesan itu pada waktu yang tepat. Jangan ketika klien diperkirakan sedang istirahat atau sedang tidur atau sedang beribadah misalnya. Ya. Baik. Yang ketiga, jika menggunakan singkatan, gunakan singkatan yang umum dan mudah dimengerti. Ya, jadi jangan sampai menggunakan singkatan yang klien itu tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Ya, sebaiknya mengurangi ketikan menggunakan singkatan dan gunakan bahasanya yang baik dan benar. Selanjutnya yang keempat, gunakan bahasa dan tata tulis yang baik dan sopan. Gunakan emotikon yang relevan jika diperlukan. Jadi kalau kita menggunakan emotikon, ya emotikonnya harus relevan dengan apa yang kita sampaikan, dan gunakan emotikon itu sebagai bentuk dari perhatian kita atau perasaan kita terhadap klien. Yang keempat, jangan mengirim pesan dengan menggunakan huruf kapital karena menggambarkan kemarahan. Nah, jadi kalau menggunakan huruf besar itu tidak boleh ya, karena itu katanya itu menggambarkan kita sedang dalam kondisi marah atau sedang emosi atau sedang kesal. Jadi gunakanlah huruf-huruf yang normal ya, huruf kapital hanya digunakan seperlunya saja ketika itu memang harus dengan kapital, dan tentu saja dengan menggunakan tata cara penulisan yang baik. Jadi huruf kapital hanya digunakan ketika pertama kali kita menuliskan huruf di awal ya. Nah, itu jadi huruf kapital tidak boleh digunakan. Dan yang terakhir adalah tidak menghapus pesan sampai kegiatan konseling selesai ya. Karena tadi disampaikan di manfaat konseling online bahwa hal-hal yang disampaikan klien dalam konseling online ini bisa jadi dokumentasi. Jadi diusahakan tidak menghapus, karena apabila kita menghapus artinya kita menghapus data dari klien, dan itu akan menyulitkan kita ketika kita akan mereview kembali data-data yang sudah disampaikan oleh konseling. Demikian tata cara konseling online menggunakan SMS, chat, dan instant message. Berikut ini metode konseling online menggunakan email. Nah, ada 5 tahapan. Yang pertama, selalu mulai dengan ucapan salam, menanyakan kabar, dan mengakhiri dengan ucapan terima kasih, salam penutup, dan jangan lupa identitas pengirim. Ya, ketika kita mengirimkan email, selalu kita cantumkan identitas pengirimnya. Ya, siapa misalnya wassalam, Ina Nur Inayati, alamat emailnya ini, nomor handphonenya ini, ya. Jadi untuk menyatakan bahwa memang betul yang mengirim itu adalah kita. Ya.
Yang kedua adalah selalu memberikan judul atau topik pada setiap email yang dikirim dan berikan pemberitahuan pengiriman email melalui SMS atau chat. Jadi ketika kita memberikan suatu kiriman email kepada konseling, selalu dikasih judul dulu, misalnya ini untuk topiknya tentang apa gitu ya, judulnya apa, dan selalu beritahukan kepada klien ketika kita sudah mengirim email, karena belum tentu klien itu mengecek email setiap saat. Jadi sampaikan melalui SMS atau chat bahwa Ibu, saya sudah mengirimkan email kepada Ibu pada hari ini jam sekian. Silahkan Ibu untuk membuka email yang sudah saya kirim. Ya, demikian. Yang ketiga, gunakan bahasa dan tata tulis yang baik dan sopan. Gunakan emoticon yang relevan jika diperlukan. Nah, jadi untuk bahasa tata tulis itu menggunakan tata bahasa yang baik, ejaan yang disempurnakan, dan gunakan emoticon jika itu relevan dengan hal-hal yang kita sampaikan. Yang keempat adalah mengirimkan email itu pada waktu yang tidak mengganggu istirahat. Jadi jangan sampai kita mengirimkan email itu pada tengah malam, dini hari, atau pada jam-jam ketika klien diperkirakan sedang beribadah ya. Jadi kirimkan pada waktu-waktu yang klien diperkirakan sedang tidak sibuk atau sedang tidak istirahat. Yang kelima, jika mengirimkan berkas, berikan judul berkas dan surat atau ucapan pengantar melalui email. Nah, jadi kalau menyampaikan attach atau berkas yang dilampirkan dalam email, sertakan judulnya dan sampaikan di dalam email tersebut bahwa kita mengirimkan berkas dan berkas itu harus dibaca atau harus dibuka oleh klien ya. Jadi harus disampaikan sehingga klien tahu bahwa kita menyampaikan suatu attach yang harus klien buka dan harus klien pelajari. Contohnya demikian. Baik, itulah metode konseling menggunakan email. Selanjutnya, metode konseling online menggunakan video conference atau video call ya, bisa menggunakan aplikasi Facebook, aplikasi WhatsApp atau Zoom atau Google Meet atau yang lainnya yang sifatnya video conference, artinya kita bisa menatap atau melihat muka klien ya. Jadi kita bisa saling bertatap muka walaupun mungkin terpisah oleh jarak. Nah, apa saja yang tahapannya yang harus dilakukan? Yang pertama, pastikan perangkat yang digunakan berfungsi dengan baik dan memiliki jaringan akses yang baik. Nah, ini kadang-kadang kita banyak kendala ya kalau menggunakan video conference. Pastikan jaringannya baik sehingga itu tidak akan mengganggu komunikasi pada saat pemberian konseling. Yang kedua, menggunakan ruangan khusus yang tidak mengganggu proses konseling dan privacy. Ya, jadi ruangannya harus betul-betul private, jadi tidak di tempat terbuka, tidak di tempat umum ya. Gunakan ruangan khusus yang ruangan tersebut juga tidak mengganggu privasi klien, juga privasi dari konselor itu ketika kita sedang memberikan konseling. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang sopan dan baik. Nah, karena kita saling bisa melihat muka masing-masing ya, gunakanlah pakaian yang sopan, yang baik sebagaimana kita bertemu pada saat tatap muka. Yang keempat, membuat janji atau jadwal konseling antara konselor dan konseli ya. Buat janji kapan waktunya ya, terus menggunakan media apa. Selanjutnya kalau ada link yang harus disampaikan kepada konseli, sampaikan linknya ya, sehingga hal tersebut tidak akan menghambat pada saat proses pemberian konseling. Yang kelima, gunakan bahasa verbal dan non-verbal yang baik dan sopan. Nah, karena ini adalah kita bisa melihat bahasa tubuh klien atau konseli ya, jadi harus kita menggunakan bahasa verbal dan non-verbal yang baik. Dan yang terakhir adalah setelah selesai pembicaraan, ucapkan terima kasih dan akhiri pembicaraan dengan sopan ya. Demikian metode konseling online menggunakan video conference atau video call. Mahasiswa semua, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan dalam topik komunikasi dan konseling secara online. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada hal-hal yang masih harus kita diskusikan lebih lanjut, mari kita berdiskusi di chatroom. Terima kasih. Barokallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.